Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Kali ini channel KPMat akan membahas soal ikatan dinas, yaitu tentang soal STMKG. Nah, untuk yang pertama, di bab pertama ini kita akan coba bahas tentang logaritma. Nah, sebagai informasi untuk adik-adik sekalian, pejuang ikatan dinas tahun 2021. Nah, jadi selain soal STMKG yang kakak bahas di video kali ini, di video-video sebelumnya ada juga yang membahas tentang soal STIS. Nah, silakan cek aja playlistnya. Di situ ada puluhan video yang ngebahas tentang soal matematika STIS. Nah, jadi bisa dijadikan referensi untuk menjawab soal matematika STIS nantinya ketika ikut tes. Oke. Nah, selain itu juga ada soal TPS ya, atau soal TPS UTBK. Nah, di playlist juga dijabarin per bab ya bagaimana soal TPS yang muncul di tahun 2020. Nah, jadi selain soal MKG juga ada soal STIS dan soal TPS UTBK di tahun 2020 untuk persiapan tahun 2021 ini. Oke, langsung aja kita coba bahas soal yang pertama. Nah, oke, di sini ada soal logaritma. Untuk sifat logaritma nanti kita coba ingat kembali ya di video ini gimana cara menyelesaikannya. Oke. Nah, kita bisa buat seperti ini. Log X ya sama dengan, nah ini 4 ini bisa kita naikkan ke sini nih ya. Jadi kayak gini nih, log A plus B pangkat 4 ya. Sifatnya ini, sifat logaritma yang dipakai ini dia. Jadi kalau ada A log B pangkat N itu bisa dibuat menjadi, nah sorry ya, ini kita hapus dulu. Pangkat N sama dengan N dikali A log B. Nah itu dia sifatnya, oke. Nah jadi kita bisa pakai sifat tadi untuk ngejabarin soal ini ya. Log nih A kurang B pangkat 2 dikurang log A kuadrat kurang B kuadrat pangkat 3 dikurang dengan log A plus B per A kurang B. Nah berarti ini log X. Nah ada sifat logaritma lagi yang harus adik-adik ingat, yaitu salah satunya ini. A log B dikali C itu bisa dibuat menjadi A log B ditambah A log C. Nah, atau bisa juga A log B per C itu bisa dibuat menjadi A log B dikurang A log C. Nah, jadi karena ini penjumlahan dan pengurangan, untuk penjumlahan ya, untuk penjumlahan itu bisa menjadi perkalian, untuk pengurangan itu bisa menjadi pembagian. Oke. Sehingga kita bisa buat jadi kayak gini. Log A tambah B pangkat 4 ya, kali A kurang B pangkat 2 dibagi dengan A kuadrat kurang B kuadrat pangkat 3 dikali dengan A plus B per A kurang B. Oke. Nah, ini dia. Jadi lognya ini kita bisa coret sehingga tinggal X saja. Nah, kemudian kita bisa jabarin untuk yang ini ya. A tambah B. Nah, ini kita jabarin aja sampai 4 kali ya biar aja ya, biar enak nyoret ya. Ini kita jabarin. Nah, ini juga kita jabarin A kurang B, A kurang B. Nah, yang ini kita jabarin aja sampai 3 kali A kuadrat kurang B kuadrat, A kuadrat kurang B kuadrat ya, A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, nanti kita mau coba coret ya, dikali dengan A plus B per A kurang B. Nah, oke. Ada sifat faktorisasi, mungkin lupa ya, ini Kak ingatkan kembali, yaitu A log, ini dia. A pangkat 2 kurang B pangkat 2 itu bisa difaktor menjadi A kurang B kali A tambah B gitu ya. Nah, sehingga ini bisa kita buat jadi kayak gini. Yang bagian bawahnya nih. Ya, bagian bawahnya bisa kita buat menjadi ini A kurang B. Yang ini ya, untuk yang ini. Ya, oke, jadi kita bisa buat A kurang B, A tambah B. Yang ini juga bisa menjadi A kurang B, A tambah B. Yang ini juga bisa A kurang B, A tambah B. Ya, kemudian dikali dengan A tambah B per A kurang B. Oke. Nah, ini yang atasnya A plus B. Kita tulis ulang aja lagi. A plus B. Kemudian nih A plus B. A plus B. Dikali dengan A kurang B. A kurang B. Nah, tinggal kita coret ya. Yang sejenis kita bisa coret. Misal nih A tambah B di sini. A tambah B. A tambah B di sini dengan A tambah B di sini. Kemudian A tambah B di sini dengan A tambah B di sini. Nah, kemudian A kurang B dengan A kurang B. A kurang B di sini
dengan A kurang B di sini. Nah, kemudian yang tersisa adalah ya, yang tersisa X sama dengan itu untuk bagian atasnya A tambah B dibagi dengan A kurang B dikali A tambah B per A kurang B. Nah, ini kan bisa dicoret juga habis ya. Nah, makanya yang tersisa adalah A tambah B per A tambah B. Kita coret lagi. X sama dengan 1. Nah, jadi hasil akhir dari X tersebut adalah 1. Nah, jadi jawabannya di sini adalah E ya. Yaitu X sama dengan 1. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, saya rasa itu aja cara ngejawab soal yang pertama ya. Nah, mungkin agak panjang, kenapa? Karena Kak jabarin supaya paham ya bagaimana proses mencoretnya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, sekarang kita di soal yang kedua, yaitu soal STMKG tahun 2009 ya. Nah, di sini yang ditanya adalah 3 log 2 ya. 3 log 2 itu sama dengan berapa? Tapi dalam bentuk M ya. Karena di sini diketahui bahwasanya 16 log 9 itu adalah M. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita mulai dari menyelesaikan dari 16 log 9 itu sama dengan M. Oke. Nah, kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 4 log 3 pangkat 2 sama dengan M ya. Nah, sesuai dengan sifat logaritma. Ini sifatnya kalau misalkan adik-adik lupa. Nah, jadi A pangkat M log B pangkat N itu bisa diubah menjadi N per M A log B. Ya, itu sifatnya. Nah, berarti di sini 2 per 4 kita bisa tuliskan seperti ini dia sesuai dengan sifat tadi. 2 log 3 sama dengan M. Nah, ini kita kecilin jadi setengah. 2 log 3 sama dengan M ya. Nah, kita kali 2 berarti ini habis. Ini tinggal 2 log 3 sama dengan 2M. Nah, oke, kita coba lihat pertanyaannya. Pertanyaannya adalah 3 log 2. Terus apa hubungan antara pertanyaan dengan yang diketahui ini? Nah, di sini kan yang ditanya kan 3 log 2 ya. Yang diketahui 2 log 3. Kan ini posisinya terbalik ya. Nah, saling terbalik. Nah, jadi ada sedikit sifat satu lagi nih sifatnya. Ya, ini tadi sifat yang pertama nih, yang kedua nih. Jika kita punya A log B sama dengan P, maka B log A itu adalah 1 per P. Nah, itu dia sifatnya. Nah, berarti karena ini saling berkebalikan ya, di sini kan 2 log 3, di sini 3 log 2. Nah, berarti nilai dari 2M ini kita balik menjadi 1 per 2M. Nah, ini adalah jawaban dari nilai 3 log 2. Kita tinggal balik aja nilai dari 2M-nya. Oke ya, kenapa? Karena 3 dan 2-nya saling berkebalikan. Nah, jadi jawabannya di sini adalah D, yaitu 1 per 2M. Oke, gimana? Bisa dipahami? Nah, sekarang kita coba lanjut ke soal yang ketiga. Oke, sekarang kita di soal yang ketiga. Nah, ini adalah soal STMKG tahun 2010 ya. Nah, masih mirip dengan 2009, yaitu soal yang kedua tadi. Nah, di sini kita ditanya tentang 8 log 9, tapi diketahui 2 log 6 sama dengan 2A ya. Nah, jadi kita mulai mengerjakan 8 log 9 ini dulu nih. Kita coba sederhanain dulu. Nah, di sini 8 itu kan bisa dibuat menjadi 2 pangkat 3 log ya. 9 itu 3 pangkat 2. Nah, berarti sesuai dengan sifat logaritma tadi yang dibahas di soal nomor 2, ini bisa pangkatnya kita tulis menjadi 2 per 3 ya. Jadi 2 log 3. Nah, kita coba lihat yang diketahuinya. Karena ini udah nggak bisa lagi disederhanain ya. Nah, yang diketahui pada soal kita adalah 2 log 6 sama dengan 2A. Berarti kan sesuai dengan sifat logaritma yang penjumlahan dan perkalian, ini bisa dibuat menjadi 2 log 2 kali 3, ya kan? Nah, 6 kan bisa dibuat jadi 2 kali 3. Ini 2A, jadi ini bisa dijabarin menjadi 2 log 2 plus 2 log 3 sama dengan 2A. Nah, kenapa jadi plus? Ingat sifat logaritma nih sifatnya. Kalau misal adik-adik lupa, A log B kali C itu bisa dibuat menjadi A log B tambah A log C gitu ya. Nah, berarti kan 2 log 2 kan 1 ya. Nah, 2 log 2 1 itu 2 log 3 sama dengan 2A. Berarti 2 log 3 sama dengan 2A kurang 1. Nah, berarti 2 log 3 di sini kita bisa ganti menjadi 2A kurang 1. Berarti ini kita bisa buat 2 per 3, 2A kurang 1. Nah, kita coba kalikan ke dalam ya. Jadi 4A per 3 dikurang 2 per 3. Nah, berarti bisa kita buat menjadi
4A kurang 2 per 3. Karena ininya sama ya, sama-sama 3. Nah, jadi jawabannya itu adalah 4A kurang 2 per 3. Jadi di choice-nya di sini itu jawabannya A. Oke, gimana? Bisa dipahami penjelasannya? Oke, karena saya itu aja untuk soal kita kali ini yang ngebahas tentang soal STMKG ya. Nah, untuk materi logaritma ya, jangan lupa like dan subscribe channel KPMat agar terus berkembang dan dapat membantu adik-adik semua dalam proses belajar. Oke ya, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.